Fans Vietnam akhirnya sadar bahwa timnas Indonesia di Piala AFF Senior walaupun menurunkan timnas U23 itu bukan berarti timnas Indonesia mudah untuk dikalahkan. Netizen Vietnam berkomentar bahwa Indonesia U23 itu tidak mudah untuk dikalahkan, jadi Vietnam harus berhati-hati. Berikut komentar fans Vietnam setelah mengetahui Indonesia menurunkan pemain U23 di Piala AFF Senior tahun 2024. Dengan kekuatan sepak bola Vietnam saat ini, belum bisa dipastikan kita bisa menang melawan Indonesia U23. Namun secara subjektif, 3 kekalahan terakhir sepak bola Vietnam melawan Indonesia itu sedikit banyak mempengaruhi psikologi para pemain Vietnam. Sejujurnya, timnas Vietnam bahkan bisa saja kalah dari Indonesia U23 tahun 2024 ini. Belum tentu ditakdirkan bagi Vietnam untuk kalah bertemu Indonesia adalah sebuah kehilangan. Entah menang itu menyenangkan atau tidak, tapi Vietnam takut kalah dari Indonesia U23 yang akan lebih memalukan. Sejujurnya, saya katakan bahwa U23 Indonesia memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk bermain adil dengan tim Vietnam. Faktanya, skuad terkuat Indonesia sebagian besar terdiri dari pemain-pemain muda atau berusia pertengahan remaja. Rata-rata usia skuad mereka selalu berada di peringkat teratas tim-tim termuda. Karena itu, kami memahami bahwa meskipun kami membawa tim U23, kami mungkin tidak dapat bermain melawan mereka dengan mudah. Jika mereka memberikan U23, maka biarkan saja. Jika mereka berpikir menang itu membahagiakan atau tidak, maka Vietnam sebaiknya memberikan saja U23 seperti dia Indonesia. Sekarang fokus ke World Cup kualifikasi. Biarlah tidak terserah siapa-siapa. Aku yakin jika aku menang, aku khawatir apakah aku akan bahagia atau tidak. Mengapa banyak orang yang optimis tim Vietnam menang melawan U23 Indonesia? Beruntung mereka belum kalah telak. Level mereka saat ini sangat buruk sehingga ingin menang. Cukup kasihan pada diri sendiri ketika Thailand, Indonesia, Malaysia memiliki lebih dari satu klub yang berpartisipasi di kancah kontinental, sedangkan Vietnam hanya memiliki satu. Jadi, kini Vietnam menjadi tim yang diuntungkan di Piala AFF ketika 3 negara lainnya tidak memiliki skuad terkuat. Nilai skuad U23 Indonesia yang mengikuti turnamen Asia U23 baru-baru ini bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai skuad Vietnam. Apakah menyenangkan untuk menang? Pernahkah Anda melihat keadaan sebenarnya, posisi sebenarnya negara kita di kawasan itu? Apakah pernyataan ini sesuai dengan situasi saat ini? Tong kosong Vietnam mengeluarkan suara keras, kualitasnya tidak sebaik Indonesia, tapi perlu perbandingan. Duduk di rumah dan saksikan Indonesia menyanyikan lagu kebangsaannya Indonesia di Piala Dunia. 8 slot, Indonesia masuk 16 tim. Indonesia akan memilih kualifikasi Piala Dunia. Saya tidak akan senang atau tidak jika saya menang. Indonesia telah merilis penghargaan kaos desa. Bisakah kamu makan U23 Indonesia? Kenapa berkokok pagi sekali? Orang yang berusia di bawah 23 tahun menguji kecerdasannya di rumah. Wajah pelatih Indonesia itu terlihat begitu nakal. Apa yang sulit? Vietnam pun mengirimkan U23 untuk bertanding dan menang dengan gembira. Thailand juga mengirimkan U23 lambat laun. AFF menjadi turnamen untuk U23. Tim ini bersaing di level yang lebih tinggi.
jadi tidak ada gunanya menyombongkan diri. Pendapatan Indonesia dengan obligasi Vietnam ditunjukkan oleh Mao. Tidak ada yang seperti utang Vietnam. Atau lihat bagaimana obligasi Indonesia terbiasa mengetahuinya. Jika Vietnam menang, katakanlah kita U23, sedangkan Vietnam kalah, selama U23 masih menang Vietnam. Jadi, akhir tahun ini sepak bola Indonesia akan berakhir di laut. Bermimpi tentang lolos kualifikasi Piala Dunia terdengar sangat sulit untuk menyenangkan. Jujur, di kawasan ASEAN ini yang mempunyai tim hampir merata itu hanya Indonesia. Indonesia selalu bongkar pasang pemain dalam setiap turnamen yang diikuti. Namun nama mereka selalu berbeda dalam setiap turnamen yang diikuti, entah itu di U23 maupun senior. Jadi saat Indonesia berbenturan dengan jadwal padat, Indonesia tidak akan pusing mencari pemain dan tim pengganti untuk membaginya. Berbeda dengan tim-tim ASEAN lainnya, nama-nama pemain timnas nasional selalu sama, dan ketika salah satu pemain mengalami cedera maupun susah dapat izin dari klub, ini menjadi petaka besar buat pelatih tim nasional. Para pemain muda Vietnam masih duduk di bangku cadangan di klub-klub meski sudah berusia 20 atau 21 tahun. U23 Indonesia Champion SEA Games 2023 Kamboja, semifinal AFC Qatar U23, dan top 16 besar AFC Senior. Lebih setuju Indonesia mengirimkan skuad U23 karena akan memberikan kesempatan bagi pemain muda yang berbakat. Pelatih Sintayong menandatangani kontrak dengan Indonesia itu memang sangat berat. Setelah beberapa dekade, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini atau itu. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Vietnam memiliki stadion mewah? Menurutku Hanoi tidak ada bedanya dengan hantu atau stadion di Indonesia. Sepak bola Indonesia mulai berubah, semuanya karena pemimpin Federasi Sepak Bola Indonesia yang baru, yaitu Bapak Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan dan masih pemilik Oxford United dan DC United. Jadi sudah sangat berpengalaman di dunia sepak bola. Jika Erick Thohir tidak menjadi ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, Indonesia juga tidak akan berubah sepak bolanya. Berarti bagus tidaknya sepak bola itu tergantung dari para pemimpinnya dan pengurusnya federasi. Mau sebagus apapun pelatihnya, jika federasinya busuk, juga tetap akan hancur sepak bolanya.